Baik, selamat siang anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada. Semoga masih tetap semangat belajar di masa pandemi. Kalian boleh nanti menyimak pembelajaran kali ini pada halaman 26 ya. Pembelajaran kelima. Kita melanjutkan materi yang kemarin disampaikan oleh Pak Agus di pembelajaran keempat. Hari ini Pak Dani membahas di pembelajaran kelima. Interval nada merupakan satu di antara banyak unsur musik. Sebuah melodi dapat tercipta dengan baik apabila interval nadanya dapat dijangkau penyanyi atau alat musik. Oleh karena itu, untuk menyanyikan sebuah lagu diperlakukan pemahaman interval nada yang baik. Perhatikan lagu daerah Tapanuli berikut. Lagu ini termasuk lagu mayor. Nanti apa saja ciri-cirinya lagu mayor, nanti kita bisa mempelajarinya. Mungkin kalian masih ada yang belum kenal dengan lagu itu. Nanti Pak Dani akan memberikan contoh. Judulnya Butet. Lagunya begini. Butet di pangungsian do apamu ale butet. Damar gurila damar darurat ale butet. Damar gurila damar darurat ale butet. Butet sotungul ngolan rohamuna le butet. Pai matona manang surat ale butet. Pai matona manang surat ale butet. Idoge doge doge idai doge doge doge. Idoge doge doge idai doge doge doge. Butet sotung sumo sorohamuna le butet. Musunta ikon saudo talu ale butet. Musunta ikon saudo talu ale butet. Idoge doge doge idai doge doge doge. Idoge doge doge idai doge doge doge. Oke, itu merupakan contoh tadi lagunya Butet. Melodi lagu Butet disusun berdasarkan nada F, tengah nada Do, termasuk tengah nada mayor. Nah, kemarin sudah kita pelajari jaraknya 1-1,5, 1-1-1,5. Itu ya. Hanya sekilas tahu tentang itu. Nanti yang berikutnya di pertemuan berikutnya ada tengah nada minor. Oke, silahkan kalian boleh buka halaman 27. Cara tepat menjalani masa pubertas. Nah, ini yang kadangkala jadi problem bagi anak-anak yang misal di sekolah mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Lah, ketika memasuki masa pubertas, suara itu kan berubah. Jadi di situ dia perlu penyesuaian kembali. Pada pembelajaran 2 subbab ini kamu telah mempelajari beberapa perubahan terjadi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, remaja akan mengalami banyak perubahan fisik, baik secara fisik, sosial, maupun psikis.
Perubahan tersebut dipicu oleh melonjaknya produksi hormon dalam tubuh. Hormon tersebut diproduksi oleh kelenjar-kelenjar yang diantaranya terdapat pada organ reproduksi. Hormon menjadi salah satu faktor penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Hormon juga diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas menjadi sesuatu hal yang baru bagi para remaja. Setiap remaja mempunyai respon perubahan terhadap masa pubertas. Secara umum, anak perempuan mempunyai respon negatif terhadap masa pubertas daripada anak laki-laki. Kemarin yang sudah saya bahas. Misalkan pada perubahan fisik. Lah, kadangkala anak perempuan tidak percaya diri. Sebagian besar anak perempuan menganggap masa pubertas tidak menyenangkan, menyakitkan, merepotkan, bahkan memalukan. Respon tersebut muncul terkait menstruasi yang dialaminya setiap bulan. Lalu bagaimana cara menjalani masa pubertas yang tepat? Di situ terdapat 7 trik. Yang pertama, sadari bahwa kamu telah mengalami pubertas atau sudah masuk masa remaja awal. Yang kedua, berpikir positif tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Yang ketiga, melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bermanfaat. Yang berikutnya, banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu, misalkan pada ibu kalian atau kakak perempuan kalian. Yang kelima, bergaul dengan banyak teman, namun jangan bergaul sembarangan. Pilihlah teman yang baik. Yang keenam, jangan menyimpan cerita atau permasalahan sendiri. Harus welcome, harus terbuka. Ini yang tapi ya gitu, memilih teman yang baik kalau mau cerita, kalau mau apa. Atau bahkan ketika di sekolah bisa dengan guru konselingnya. Yang ketujuh, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin beribadah dan berdoa. Oke, anak-anak, tugasnya nanti halaman 28 dan 29. Kalian nanti boleh mengumpulkan di grup atau bisa japri kepada nih. Selanjutnya, kita lanjutkan di pembelajaran yang ke-6. Oke. Kenapa kok lanjut pembelajaran ke-6? Karena tadi pendek sekali. Jadi kita bisa lanjutkan pembelajaran ke-6. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia, bagaimana cara menjiwai nilai-nilai Pancasila? Temukan jawaban dengan mempelajari materi berikut. Mengamalkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara itu, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila menjadi petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Gambar di samping menunjukkan sekelompok tim SAR mengevakuasi korban banjir. Tindakan yang dilakukan tim SAR mencerminkan pengamalan nilai sila kedua Pancasila. Apa itu sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti nilai kemanusiaan. Tim SAR melaksanakan tugas kemanusiaan, yaitu mengevakuasi korban banjir dengan ikhlas dan tidak memandang perbedaan latar belakang masyarakat. Sebelum menjalankan tugasnya, tim SAR selalu berdoa sesuai agama masing-masing, berarti mengamalkan nilai ketuhanan. Tindakan ini mencerminkan pengamalan nilai sikap sila pertama. Masih banyak contoh tindakan yang mencerminkan nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Beberapa contohnya. Nomor 1 itu pada tabel, kalian boleh amati. Mendoakan kedua orang tua di lingkungan, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau di masyarakat, menjaga silaturahmi dengan tetangga meskipun berbeda agama. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Berbakti kepada kedua orang tua, memberikan kesempatan teman melaksanakan ibadah, menjaga ketenangan ketika tetangga sedang menjalankan ibadah. Itu juga sila pertama, dan seterusnya. Kalian boleh baca di situ. Menyayangi kedua orang tua dan saudara, menolong teman membutuhkan pertolongan,
menolong tetangga yang membutuhkan itu merupakan nilai kemanusiaan. Jadi udah paham antara di mana letak pengamalan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Hal-hal yang berkait dengan ketuhanan, hal-hal yang berkait dengan hubungan dengan Tuhan, di situ berarti merupakan pengamalan nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, dengan sosial dan lain sebagainya, di situ merupakan rasa kepedulian dan lain sebagainya, itu merupakan pengamalan dari nilai Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan. Oke, kita bisa lanjutkan halaman 32. Menyanyikan lagu interval nada pada lagu diatonis minor. Apa bedanya dengan diatonis mayor tadi? Nah, nanti jarak interval yang membedakan. Di situ ada contoh lagu syukur. Lagunya kira-kira begini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, seperti itu kira-kira lagu dengan nada diatonis minor. Lagu syukur dinyanyikan dalam tengah nada C minor. Tengah nada minor disusun berdasarkan interval jaraknya 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Perhatikan interval nada dalam tengah nada itu, silakan kalian bisa baca, cari perbedaan antara ini tadi dengan yang mayor, halaman 26 tadi dengan 32. Apa bedanya itu? Lah, pasti beda ya. Intervalnya yang jelas bedanya pada interval. Kalau mayor 1,1, setengah, 1,1, setengah. Kalau pada minor 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Gitu. Untuk tugas yang berikutnya halaman 33 dan halaman sampai pada halaman 40. 33 sampai pada halaman 40. Tolong nanti dikerjakan, batas pengerjaannya sampai besok. Sekali lagi, batas pengerjaannya sampai besok hari Sabtu. Oke, selamat belajar, tetap semangat, tidak ada yang tidak disiplin meskipun di rumah. Saya juga tidak ingin mendapati laporan dari orang tua kalian bahwa ada siswa yang di rumah hobinya hanya ngegame. Sekali lagi, kalau ada laporan begitu, maka anak dan orang tuanya saya panggil ke sekolah. Sekali lagi, saya tidak ingin ada laporan anak di rumah hobinya ngegame, lupa dengan pelajarannya. Kalau ada seperti itu, saya akan panggil dengan orang tuanya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga kalian sukses selalu. Selamat siang.